Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Bagaimana nih Pak Sugiharjo, kita lanjutkan lagi bagaimana sebenarnya terkait tadi nih emisi karbon gitu ya, karbon footprint yang dihasilkan di perkotaan ini sebenarnya seperti apa sih, dan bagaimana kira-kira yang bisa kita lakukan nih, saya nih sebagai warga kota gitu ya, juga termasuk Bu Dirjen juga nih ya, Bu Laksmi ya, Ibu juga termasuk warga kota yang menghasilkan emisi karbon pastinya gitu, dan kerabat desa dan sahabat kota semua, kira-kira apa ya Pak ya yang ya secara sehari-hari bisa lumayan signifikan mengurangi emisi karbon dari sisi pemanfaatan transportasi, Pak? Baik, terima kasih Bu Dirjen, Mbak Astri. Sebelum saya menjelaskan program-program apa yang wajib dilakukan oleh sektor transportasi untuk memberikan kontribusi terhadap komitmen Presiden di dalam Paris Agreement untuk menurunkan GRK 29% di tahun 2030. Nah, ini perlu diketahui untuk para pemirsa semuanya. Tadi kan saya sampaikan kalau di tahun 2010 ya, produksi GRK dari emisi CO2 itu sektor energi itu masih kalah sama kehutanan. Ya, kehutanan itu udah 647, sektor energi masih 453 juta ton. Tetapi perkembangannya itu luar biasa, saya ulang lagi, ya, karena sektor energi itu di 2030 kalau bisnis as usual, artinya berjalan seperti apa adanya, nggak ada langkah-langkah pencegahan, ya, maka naiknya 268% sampai 1.669 juta ton CO2. Ya. Kalau dari persen mungkin hampir sama dengan limbah. Limbah itu dari 88 ke 296 naiknya 236%, tapi angkanya kan ya tadi 236 juta ton, sementara energi itu sampai 1.669. Berarti di sektor di perkotaan energi ini menjadi faktor penentu. Karena kalau kita pakai pendekatan Pareto, energi aja kita benahi, itu yang lainnya akan terbantu karena porsinya paling besar, baik dari sisi persentase maupun dari volume yang dihasilkan. Nah, karena itu kami tentu di sektor transportasi harus berupaya bagaimana melakukan ini. Saya izin share screen ya. Bentar. Nah, ini tadi sudah bagaimana kalau transportasi dikurangi, pengaruhnya terhadap iklim, langit jadi biru. Nah, sekarang apa upaya kita? Ya. Nah, di sektor transportasi tadi juga sebagian sudah disinggung oleh Bu Dirjen, itu ada yang namanya berkaitan dengan efisiensi energi, kalau di dalam transport diterjemahkan menjadi transport demand management. Diversifikasi energi di dalam transport itu nggak bisa hanya bahan bakarnya dirubah, kalau teknologi otomotifnya atau sarananya nggak dirubah. Jadi diversifikasi energi itu juga berkaitan dengan teknologi improvement. Nah, kita masuk dari sisi teknologi improvement. Ya, pertama di dalam Undang-Undang LLAJ, semua kendaraan yang diproduksi baru maupun berkala itu wajib uji. Termasuk wajib dilakukan uji emisi di sana. Di samping ada faktor uji teknis, laik jalan, juga ada uji emisi. Nah, memang kita sampai dengan hari ini masih menerapkan standar emisi Euro 2, Euro 2. Ya, di tahun 2022 itu ditargetkan masuk standar Euro 4. Nah, ini signifikan penurunannya dari 5 gram per kilometer menjadi 2,27. Ya, 2,27 ini adalah sesuatu nilai yang cukup signifikan. Ya, dari kalau Euro 2 emisinya adalah 5 gram per kilometer,
Euro 4 menjadi 2,27, jadi menurun 50%. Ini standar emisi. Nah, kemudian bagaimana juga mengembangkan tadi teknologi sarana transportasi yang low emission, ya, termasuk sekarang alhamdulillah ya didorong pandemi juga dan hobi itu orang sudah mulai mengembangkan non motorized, termasuk bersepeda. Tapi sepedanya di kita masih sebagai olahraga hobi, belum sebagai sarana transport. Nah, termasuk juga mengembangkan kendaraan yang rendah emisi. Nah, salah satunya ya kita mendorong pengembangan kendaraan berbahan bakar listrik. Di tahun 2019 sudah ada Perpres untuk peta jalan pengembangan kendaraan listrik berbahan dasar baterai, ya. Ini juga termasuk pengembangan EcoPort dan EcoAirport. Nah, ini semuanya bagian dari upaya untuk mendorong komitmen Indonesia di dalam Paris Agreement untuk mengurangi GRK. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.